Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku mengikuti BIMTEK di Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai belajar ya teman-teman. Masuk menggunakan akun SIM PKB kita masing-masing. Pada video kali ini aku akan berbagi tahap per tahap dalam BIMTEK ini, dan pada video ini aku akan berbagi pada pembelajaran tahap 1 hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Oke teman-teman, jika ingin gabung grup Telegram, ini dia grup Telegramnya. Klik gabung untuk bergabung di grup, dan teman-teman bisa terhubung dengan teman-teman yang lain yang mengikuti BIMTEK ini. Setelah itu mari kita langsung mengklik mulai untuk memulai BIMTEK kita menggunakan akun SIM PKB kita masing-masing dan masuk. Ini dia halaman utamanya. Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu bimbingan teknis, BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Adapun tujuannya, 1. Meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Memberikan pengalaman kepada guru untuk mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Silakan bergabung di grup chat Telegram untuk berdiskusi dengan peserta lain. Klik gabung grup Telegram jika teman-teman mau bergabung dengan grup Telegramnya. Ini aku langsung saja bergabung dengan grup Telegram Seri Pendidikan Inklusif ya teman-teman. Setelah itu kita langsung ke pengantar tahap BIMTEK, Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Kita klik pengantar tahap BIMTEK, Program Guru Belajar Seri Inklusif. Oke teman-teman, ini dia tahap pertamanya. Selamat datang di program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Melalui tahap BIMTEK ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. 1. Mendapat pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijaksanaan antar program dan struktur program guru belajar dari seri pendidikan inklusif. Mendapat pemahaman tentang konsep keberagaman peserta didik, jenis hambatan peserta didik, kebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Mendapat pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Mendapat pemahaman tentang identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individual. Untuk mencapainya, silakan mengikuti petunjuk berikut. 1. Pelajari kata-kata setiap instruksi yang ada. 2. Di akhir BIMTEK terdapat tes yang akan menguji pemahaman Anda. Pada tes akhir, Anda perlu mendapat nilai kurang lebih 70 untuk tuntas BIMTEK. Pelajari setiap materi. Untuk pengelolaan waktu belajar, disediakan pengelompokan aktivitas. Tidak seperti pada AKM ya teman-teman, ini diatur waktunya. Kemudian pada tahap BIMTEK Anda dapat sertifikat senilai 32 JP. Kemudian tahap pelatihan juga mendapat sertifikat senilai 32 JP. Dan ini dia yang baru, tidak diperbolehkan menyebarluaskan butir soal maupun jawaban untuk aktivitas di program ini agar tujuan yang sudah disebutkan di atas dapat tercapai. Oke ya teman-teman. Lanjut ke persiapan BIMTEK. Sebelum mengikuti aktivitas dalam BIMTEK ini, untuk mengukur pemahaman awal Bapak Ibu, yuk
ikuti tes awal. Kita klik tes awal dan ini secara pribadi kita jawab masing-masingnya teman, dan tidak bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Setelah kita mengikuti tes awal, kita boleh langsung ke pembelajaran hari pertama, yaitu 2 topik dan 1 kuis. Langsung saja kita ke pembelajaran hari pertama. Selamat datang di pembelajaran hari pertama. Silakan klik aktivitas di bawah ini. Aktivitas 1, pendahuluan keberagaman peserta didik, dan kita klik aktivitas 1 ya teman-teman. Keberagaman peserta didik. Setiap hari tentu Anda bertemu dengan banyak peserta didik. Tetapi tahukah Anda bahwa peserta didik yang setiap hari kita temui sangat beragam dan banyak berbagai aspek? Apakah yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik? Bagaimana karakter peserta didik berkebutuhan khusus? Apa saja kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Mari bersama-sama menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan mempelajari materi keberagaman peserta didik. Sebelum mempelajari materi keberagaman peserta didik, mari kita saksikan video yang telah Anda. Bagus ini. Ini N. Ya, apa namanya ini sayang? Apa namanya? Y. Coba. Sekarang A. Bulat ya. Bulat seperti bola. Jaga, cincang yang ibu tiga. Oke. Sekarang tunjuk mana warna kuning di kotak warna ini. Tangan bagus. Warna kuning. Warna hijau yang mana? Nah, hijau. Warna coklat. Sekarang pengenalan warna ya. Nanti dihafalkan ya. Biru. Kuning. Hitam. Ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Merah. Yang ini? Hitam. Yang ini? Putih. Pinter. Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa? Bal-balan. Sepak Bola. Pinter. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada
ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Taruh karena kain ada, kita baju. Yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan hidup, rumah, baju, motor, HP, kemeja, televisi, tempat tidur. Ada yang mau teman sama aku nggak bisa karena nggak bisa baca. Saya sudah pintar, jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Bu Reko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Udah pandai lah dia daripada duduk di rumah kan. Padahal orang-orang kayak gitu nggak sekolah, tapi dia kasih sekolah sama Ibu Rauda, Ibu Enun, pandai orang tuh ngajar. Udah pandai ngomong lah daripada dulu-dulu ya. Sekarang ibu udah pandai manggil bapak, nama-nama orang udah pandai dia. Kami pembagian tugas, kalau guru kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami yang GBK, karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam lokal. Mereka kebetahan dalam lokal cuma beberapa menit, jadi kita harus menanganinya secara khusus. Bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh guru kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami didukung oleh PSM yang sangat antusias sekali, yang melakukan dengan mendanai pembelajaran inklusif ini dengan tenaga gurunya melalui pendanaan Sunat Cantik. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah ini, lama-kelamaan anak-anak berkelas ini percaya diri bahwa dia mampu bersama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di Lumajang ini pas sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Neraca Kartesius terbuat dari botol aqua bekas diisi air dan tabung reaksi. Kalau posisi seperti ini disebut terapung apabila benda berada di permukaan air. Jika ditekan keras sekali, benda akan tenggelam apabila benda berada di bawah air. Jika ditekan pelan, benda akan melayang apabila benda berada di tengah-tengah air. Terapung melayang dan tenggelam ini terjadi karena adanya tekanan. Dan di dalam tabung reaksi ada rongga udara. Hukum ini dinamakan hukum Archimedes. Setelah Anda menyaksikan video mengenal
mengenai peserta didik yang beragam di kelas, tentu terbesit di pikiran Anda bahwa selama ini peserta didik adalah kumpulan individu yang heterogen. Pastinya karakteristik dan kebutuhan pembelajaran mereka berbeda satu sama lain. Bahkan ada peserta didik yang memiliki karakter dan kebutuhan pembelajaran yang secara signifikan berbeda dengan peserta pada umumnya. Kegiatan pada topik keberagaman peserta didik terbagi atas beberapa materi, meliputi konsep keberagaman peserta didik, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Anda diminta melakukan serangkaian kegiatan yang akan membantu Anda dalam memahami seluruh materi tersebut. Kegiatan pada topik ini penting karena akan menjadi dasar bagi Anda dalam memahami konsep dan implementasi pendidikan inklusif. Untuk itu teman-teman lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda diharapkan dapat mempelajari setiap tahapan secara seksama. Alur kegiatan setiap topik digambarkan melalui diagram berikut. Stimulus, menyaksikan video dan menjawab pertanyaan, mempelajari materi, mengunduh materi, dan mempelajari materi secara luring, menjawab kuis pada topik tertentu, menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir lesson, dan refleksi di akhir lesson. Dan klik mark complete untuk selesai di aktivitas 1 dan lanjut ke aktivitas 2, pengertian keberagaman peserta didik. Peserta didik di sekolah secara naluriah adalah kumpulan individu yang beragam. Mereka beragam dalam berbagai aspek melalui aspek fisik, sosial ekonomi, latar belakang, budaya, dan sebagainya. Sebagai seorang guru kita hendak mengajarkan sekolah inklusif. Oke teman-teman, untuk lebih memahami tentang keberagaman peserta didik, silakan unduh dan pelajari materi berikut. Kita unduh materi 1, konsep keberagaman peserta didik. Klik unduh ya teman-teman. Dan kita bisa langsung mempelajarinya di unduhan kita ya teman-teman. Ini dia materi 1, konsep keberagaman peserta didik. Pengertian keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Keberagaman PDBK dipayungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian peserta didik dalam kelas maupun berbeda keyakinan fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan peserta didik memiliki hak untuk belajar. Implementasi di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan penanaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik beragam bentuk. Dengan demikian, ciptakan suatu kebersamaan dan berbagai aktivitas serta seluruh peserta didik berbaur dan saling berinteraksi. Begitu pula guru dan peserta didik lainnya. Dengan demikian, guru sangat penting memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa masyarakat majemuk tradisional perlu mempertimbangkan adanya pluralitas horizontal, adanya perbedaan etnik, sub-sub etnik, dan pluralitas vertikal, adanya pelapisan-pelapisan sosial. Penamaan istilah peserta didik kepada siswa di sekolah dewasa ini sudah tepat, mengingatkan cara pandang ini lebih positif dibanding dengan istilah murid atau siswa. Hal ini karena peserta didik dapat mengkomunikasi keberagaman peserta didik dalam melihat kebutuhannya. Kata kebutuhan khusus menjadi dasar dalam melihat apa yang menjadi masalah dan kebutuhan peserta didik dan bukan pada label yang menyertainya. Oleh karena itu, hendaknya guru memandang setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik.
Pandangan ini akan menuntun guru dalam menyusun akomodasi program untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan potensi peserta didik, dan demikian upaya-upaya pemberian layanan pendidikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus hendaknya berfokus pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Hal itu sejalan dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa dalam kompetensi pedagogik guru salah satunya adalah memahami karakteristik peserta didik. Maka diharapkan sebelum melakukan pembelajaran, setiap guru dapat melakukan identifikasi dan asesmen. Kemudian yang kedua, indikator kualitas hidup peserta didik. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusif adalah suatu kenyataan yang untuk dibuat sebagai suatu yang aneh. Akan tetapi keberagaman peserta didik tersebut harus menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan layanan pembelajaran akomodatif bagi setiap peserta didik. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik, yaitu sulai peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, sulap. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapatkan bully dari peserta didik lainnya. Kemudian yang ketiga, to play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam berdiskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan di sekolah. Kemudian yang keempat, to work. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran kita di hari pertama, yaitu aktivitas 1 pendahuluan keberagaman peserta didik, aktivitas 2 pengertian keberagaman peserta didik, dan kini saatnya kita untuk mengikuti kuis keberagaman peserta didik tahap BIMTEK. Setelah kita mengikuti dan menjawab kuis pada pembelajaran hari pertama ini, maka pembelajaran hari pertama komplit 100% ya teman-teman. Aktivitas 1, 2, dan kuis sudah kita laksanakan. Dan kita persiapkan diri kita untuk memasuki pembelajaran hari kedua besok. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman dalam melaksanakan BIMTEK pada guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif